Sini-sini aja deket-deket, jangan nggak usah kelihatan mana tahu. Nah, tanggapan Ustadz terhadap acara yang kita laksanakan ini. Acara ini terselenggara atas kerjasama Badan Komunikasi Pemuda Remaja Muslim Indonesia serta KNPGL, Komisi Pemuda Gali Luas, dan Pemuda Kampung Sintang. Bagaimana tanggapan Ustadz terhadap acara ini? Untuk positif. Positifnya diantaranya dengan adanya kegiatan ini atau tata cara seperti ini barangkali lebih bermanfaat kepada masyarakat, karena melalui video pencarian di elektronik banyak sudah berkembang, ini pun termasuk dakwah. Positifnya kepada masyarakat dan pemuda-pemuda, banyak yang melihat, banyak yang mendengar, dengan adanya ini tertarik hatinya untuk melaksanakan atau mengikuti tata cara atau kegiatan yang dilakukan oleh para pemuda. Terima kasih bagi para pemuda atau warga negara yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri. Kami berharap dengan menuntut ilmu itu supaya nanti itulah yang akan diberikan contoh kepada masyarakat Gayo Luas pada khususnya, umumnya, dan Kutalintang pada khususnya, memberikan motivasi ilmu-ilmu yang ada di luar itu disampaikan kepada masyarakat kita supaya masyarakat kita pun tertarik untuk memahami agama itu. Demikian, Ustaz. Ya, terima kasih Ustadz. Kita ini sudah kali kedua melaksanakan namanya Juming atau Jumat Keliling yang diselenggarakan oleh BKPRMI dan KNPGL, serta ini sponsornya juga Pemuda Kampung Kutalintang. Bagaimana tanggapan Pak Penghulu terhadap acara yang kita laksanakan ini? Terima kasih. Saya dari Kepala Desa Kutalintang. Terhadap kegiatan dilaksanakan oleh pemuda atau panitia ini sangat menarik perhatian kami. Ini dapat meningkatkan motivasi jamaah dalam kaitannya menghadiri Jumat, terutama di kalangan pemuda. Kita buktikan saja peningkatan infak-infak sedekah-sedekah itu setiap Jumatnya setelah diadakan kegiatan ini meningkat sedikit ya, dari bila dibandingkan dengan Jumat-Jumat yang lalu. Dan kepinginnya masyarakat ini, memang program ini dari dulu tidak ada terbayang kami. Nah, ini saatnya sudah dipahami masyarakat, dan sepertinya masyarakat ini menerima dengan baik, menerima dengan program yang memajukan agama. Demikian. Ini tentang pesan yang kami sampaikan. Pertama, mungkin kegiatan ini diteruskan terus. Yang kedua, apa-apa yang diperlukan untuk fase-fase atau peningkatan sehingga masyarakat cinta masjid, cinta dengan sesama jamaah, dan dapat meningkatkan peningkatan ilmu di setiap Jumatnya. Terkadang ada masyarakat dalam penuntutan ilmu, belajar agak kurang, tetapi di dalam masjid ini juga dapat menjadikan sumber ilmu, sehingga perubahan karakter tingkah laku dari masyarakat terutama Kutalintang. Itu kami. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini gambar masjid toh. Ikari darat di ini ya. Ini masjid termasuk terbesar di Kabupaten Luas dan termegah barangkali ya. Demikianlah kegiatan Zooming kita pada hari ini, yaitu Jumat Keliling. Acara ini terselenggara atas kerjasama DPD BKPRMI Kabupaten Gayo Luas dan KNPGL, Komite Nasional Pemuda Kabupaten Gayo Luas, serta tidak lupa juga acara ini terselenggara juga atas support Pak Geci atau Pak Penghulu Kampung Kutalintang dan Pemuda Kampung Kutalintang. Kemudiannya untuk hari-hari yang akan datang, untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang lebih berkualitas. Dan salam kusinian kumehne, baik oleh siarai dalam negeri ataupun di luar negeri. Semoga kampe sehat walafiat, sehat badan me, mudah rezeki me, dan sesegar kampe ngulang ke batang ruak ni untuk dengan keadaan kampung Tembunite, yaitu Kabupaten Gayo Luas. Demikian, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Serinan, Rakan, Sobat BWN, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
baik siarai Facebook Selamat yang live maupun siarai Zoom. Mudah-mudahan hari ini kita masih berdiskusi tentang Gaya Luas Corner, nanti yang akan dipandu oleh Bang Ardiaji. Namun sebelumnya kita ada beberapa pengumuman. Dalam waktu dekat KNPGL akan merilis ada 2 program. Yang pertama terkait dengan, bisa ditayangkan videonya. Yang pertama, Komingson Rumah Siap Kerja untuk anak muda yang akan dibuka di Gayo Luas. Kemudian yang kedua, kita lagi menggagas, mohon support, doa, dorongan, dukungan, dan semua dari semua pihak, yaitu Suara Sebujang 101X FM. Ini kita mau membangun radio di Gayo Luas nantinya. Mohon support dari Serinan Sobat Raka nama ini Rata Berbewene. Kemudian informasi terakhir yang perlu kami sampaikan, hari Rabu depan kita akan bercerita tentang pelayanan publik yang diisi dari pemateri Ombudsman Republik Indonesia. Nanti Ibu Belinda, kemudian satu lagi kita akan mencari nanti narasumber yang dari lokal. Mungkin itu Serinan Sobat Rakanku BWN yang perlu kami sampaikan informasi terkait dengan info belakangan ini. Kita akan berdiskusi hari ini. Selanjutnya acara diskusi hari ini kami serahkan kepada Kanda Dr. Ardiaji. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang semuanya saudara-saudara saya, saudara-saudara TBWN di Indonesia, ya. Kemudian di luar, kemudian siapapun yang melihat acara kita ini. Ini memang acara GLC, Gayo Luas Corner, ya. Jadi memang hari Jumat sore ini, Jumat malam ini, biasanya kita mengadakan kegiatan-kegiatan mengarah kepada pembangunan Gayo Luas, dan kita memang memberikan masukan-masukan kepada pemerintahan kita di Gayo Luas dan pembelajaran-pembelajaran dari daerah lain di seluruh Indonesia. Jadi kemudian di beberapa negara juga mungkin kalau ada pembelajaran kita juga akan memanfaatkan pembelajaran ini, ya. Kebetulan topik kita pada hari ini, ya, pada malam hari ini, bisa tolong disajikan topik kita pada malam hari ini, Jul atau Aminullah, bisa tolong disajikan topik kita pada malam hari ini. Ya, topik kita pada hari ini dalam Gayo Luas Corner ini adalah prospek Gayo Luas Tanoh Tombunita. Jadi sebenarnya kita bisa apa yang bisa kita harapkan, prospek apa yang bisa kita bayangkan dari Gayo Luas ke depan, sehingga di samping bisa mencerahkan kita, ya, dari sisi bisnis kah, dari sisi ekonomi kah, atau dari sisi yang lainnya. Jadi kita akan panggilkan pada hari ini, ya, narasumber kita Bapak Iskandar Sulaiman. Beliau adalah mantan Dirut PTPN 4 Jambi Sumbar. Ya, Dirut PTPN ini Dirut jabatan tertinggi di BUMN. Nah, beliau adalah salah satunya yang sudah pernah melakukan itu. Kemudian mantan Ketua ILUNI, Ikatan Alumni Universitas Indonesia, ya. Beliau juga alumni Universitas Indonesia. Kemudian beliau juga kondisi beliau sekarang adalah Wakil Ketua DMI, Dewan Masjid Indonesia, DKI Jakarta. Jadi kita punya orang kebanggaan kita yang beliau ini adalah mantan ketua Dirut PTPN, jadi sisi pengusaha dia itu sudah malang melintang, ya. Mungkin anggaran kita di Gayo Luas itu mungkin cuma 1,3 triliun. Kalau beliau mengelola sampai 4 sampai 5 triliun satu BUMN saja, gitu kan. Jadi kita ingin dapat pembelajaran dari beliau seperti apa prospek Gayo Luas itu ke depan, dari sisi perekonomian kah, dari sisi usaha atau apapun.
Kemudian juga kita juga nanti minta nasihat dari beliau. Seperti apa Dewan Masjid di DKI Jakarta itu? Dan seperti apa sebenarnya mengelola masjid? Ini tadi BKPRMI itu juga sudah melakukan Jumat keliling. Dan bagaimana supaya Jumat keliling itu bermanfaat dan apa-apa saja pembelajaran dari Dewan Masjid di pusat itu sehingga kita bisa bawa ke negeri kita. Saya rasa itu pembuka acaranya. Jadi kita serahkan tempat dan waktu ke Bapak Iskandar Sulaiman. Jadi kepada Bapak Iskandar Sulaiman kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ittaqullaha hatta tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya, kelam ini kita mengurum diskusi, kemudian terutama yang kami harapkan untuk generasi muda. Tadi kadang Ananda Ardi terlalu membesar-besarkan karena aku lahir di Gayo, Tembunite, kemudian merantau kini. Memang keperjuangan Aman Mirwan paham ya. Naru cerita tos buku itu banyak. SMP, SD, SMP aku bilang, SMA aku ikut cani. Maroe nyengene aku mari ngene sekolah ben naru bos ceritanya sah aku soboh gimana gitu. Anak-anakku, untilku, ini terutama untuk generasi muda, dan rakan sahabat BNE si memengi acara ini. Pada saat Gayo Luas sedang terbentuk, kami kebetulan tengah SMP. Yang digambarkan selalu ke benak kami bahwa Gayo Luas itu hebat. Gayo Luas itu hebat. Waktu dibahas di taman pembacaan, kamu boleh lahir ke tengah nara taman pembacaan. Kami Aman Mirwan mengingat ke pernah awang kami hanakati karena segala tambang hari belakang ara nikel, ara batu bara, ara pokoknya negara daerah paling hebat tuh Gayo Luas. Ya kemudian kita percaya karena kita pernah ke darat. Kita percaya kok bangga bes nggak kita Gayo Luas hebat. Kemudian Arionen ini kadang perlu ada pemahaman dari kita. Kena kita maju. Kena kita maju, kita harus membuat SWOT analisis. Hana kira-kira kelemahan kita, hana keunggulan. Ini terutama untuk adik-adik. Ini kadang si kucaan ini bukan untuk hari ini, tapi ini untuk masa yang akan datang. Kemudian yang perlu saya sampaikan sekarang, kondisi kita itu adalah bukan yang terbaik. Ternyata si cerak di waktu zaman SMP salah. Kita daerah mau daerah subur mau. Jika subur gara mungkin uyap murib. Mau daerah subur. Kemudian tanah pegerdeli karena kita di TNGL. Coba bayangkan kebetulan aku keliling. Aku berbuat di Departemen Keuangan, kemudian diperbantukan ke BUMN. Keliling ngepin provinsi aku. Jadi sekedar informasi bahwa ternyata tanah si paling subur, si paling luas, Kabupaten Simalungun. Kabupaten Simalungun, daerah asahan arah luasnya 400.000 hektar ratanya meja. Ratanya meja ini sehingga subur. Karena suburnya belena tengahna mulu-mulu nos perkebunan belena ke Sumatera Utara ajerite. Dari kita kaji mian secara ilmiah hana ketinggu subur. Karena subura kodehkan udahna ribuan tahun yang lalu Gunung Merapi di Danau Toba meletus. Meletus Danau Toba kemudian
erupsi wenaka. Jadi menjadi pupuk tanah-tanah si muntah dari gunung berapi sekula sehingga rata. Tapi menarik bas ngakah tanahnya subur, ternyata Allah itu adil. Ikan tanahnya subur, tambangnya gara. Jadi Sumatera Utara tiba-tiba gara tambang sarap, minyak gara, tanah gara. Tapi namun demikian PAD kul, hana ketikul karena rata-rata jemaah perkebunan. Oil andalnya, arah kadang 4-5 perusahaan swasta internasional yang berusaha di Sumatera Utara. Ada Sokpin, ada Goodyear, ada Sipep, ada Lonsum, ada macam-macam. Jadi belum mahekone. Dan cerita pertama sebelum ada kelapa sawit di Sumatera Utara perkebunan sisal. Sisalnya akan karungguni. Karunggunnya kirim ke Pulau Jawa untuk mengekspor gula zaman PUC Kubelnya. Ini saudara Kubelnya. Memang harus kita camkan betul. Maka saja aku pilih judulnya prospek nih gaya luas tanah Tembuni. Karena kebetulan aku lahir yono. Kita nanti pesimis. Saya selalu membandingkan gaya luas seurung arah Jambihu gerale Kabupaten Kerinci. Kabupaten Kerinci hampir dis. Ya ketinggian dis, karakter jemaah pedis, tapi yang membedakan Kerinci sangat subur. Tapi keletaknya tetap ikeltungnya. Jadi ikoyone subur bah kentang. Tapi mahe ku Jambi ya siwah jam. Jadi nih. Cara anu ngakah? Tanah ramai pilkada, tanah ramai pilek, wagi putu putuan ini dunia. Gini-gini terane kita. Karena memang budaya kadangnya ya. Kemudian yang saya perlu kusawahan bahwa gaya luas itu bukan subur, bukan plus. Ada segi letak kita minus. Kita letak ikeltung. Ikeltung apa? Betul-betul ini ruas tengah dulu ini. Ini barangkali salah satu kelemahan. Jadi kita berpikir kita hebat, daerah itu hebat. Guna cara kata hebat. Kayak ini kita bahas. Saudara-saudaraku sekalian, kita dan kopi ini Besirune 120 Hananggarale yang terkenal seluruh dunia, kemungkinan dan yang meninggal itu kira-kira 120 juta, dan terakhir iramalan WHO bahwa KH yang terkena itu adalah kira-kira 2,5 juta. Anggap syukur ikenguk capai 2,5 juta seluruh dunia. Kemudian yang meninggal adalah 1,5 juta yang maksimal dengan vaksin. Tapi ini merupakan satu bencana yang cukup besar karena yang gugur lebih besar daripada perang. Kita bayangkan urum-urum dengan virus yang sekecil kita yang ngono ya, bandingkan bagaimana perang dunia pertama kedua, bom atau macam-macam. Alen korbannya spesial. Saudaraku sekalian, kita harus mencermati dengan gaya luas. Inti on plane, inti kuajih plane, nasional, internasional harus kita ngon. Nyahi paradigma ini ke depan. Kebetulan ikut organisasi pemimpin organisasi. Kemudian para pakar membahas. Jadi si bahas pakar saya usahawan seluruhnya. Yang perlu kita cermati bahwa iwas nih kondisi yang susah itu
pasti Tuhan adil. Ara usaha sesuatu. Sesuatu itu adalah tapi gerengu ketongot turah berusaha. Gaya luas itu TNGL. TNGL itu kita membantu dunia dengan memperbaiki iklim. Jadi Eropa host temas-temas nengaka utar nemeh kita di kengu tebang isel. Kakak geradil lah. Waktu tempat tengah karena tengah naik Eropa hutan ngemeh hutannya yang kita ini hanya kita usah berusaha. Ini salah satu poin kau anak muda jika besil ini kadang gara-gara terbuat kita kadang 10 tahun kadang aku pengen harakat. Ini kan kenang-kenangan ngaka. Ini salah catatan penting bahwa yang namanya karbon kredit hari TNGL harus diperjuangkan. Nomor 1. Nanti merangongot. Ini kebetulan perubahan mendasar, sangat perubahan mendasar. Ke tengah Presiden Trump, kedarat ada perjanjian iklim, kemudian digantikan oleh Biden, itu kemudian Amerika masuk kembali. Dan tanggal 22 April yang akan datang akan rapat mengenai perubahan iklim ini di Amerika. Menteri KLH kata hadir kone. Hal-hal sebegini harus ikutin. Gerengu ongat pelin kita. Yang selama ini si bahas masalah kantor nih losere hanartiku Banda Aceh hana teger ke belang. Oh ya kita bahas. Jadi di sini guna kita dapat manfaat dari kondisi kita tolong dunia ini. Jadi saudara sekalian jumlah CO2 yang dihasilkan seluruh dunia, jumlahnya 50 miliar ton setahun. 50 miliar ton setahun. Apabila dunia ini tidak diperagi iklimnya, dalam tempo 30 tahun, balat akan terjadi jauh lebih hebat pada COVID-nya. Jika si COVID-nya kira-kira meninggal penasa jemaah 1,5 juta, tapi iklim ini gere pragi selama 30 tahun. Jika gara-gara tindakan nyata hari semua negara ameh kemas kita nih. Hak nyahi kemas ya. Si jelas si tidak iklim ini berubah, banjir, longsor, ngaka. Bagi akan terjadi bencana alam. Oleh sebab oya kesempatan bergening. Jadi kita gereng ongot ana dan ini kelasnya memang harus kelasnya gerengu pora-pora harus serius. Ibetihi bacain ngune kita kujema tos paper tos macamnya ananda model-model ananda Ardi Jul kamu telah paham ini global warming ini telah paham kamu arah peluang kita mendapat anuarone dan jumlah hekul karbon kredit itu jumlah hekul maka itu perjuangan beda hanang perjuangan orang perjuangan proyek ini beda. Betul-betul kita pakai otak dan kita tepuki. Dan kita ganti diskusi, ganti macam-macam. Si nomor 1 keunggulan para pengusaha. Yang kedua, keunggulan adalah kita dunia ini cerita dunia tidak boleh lagi mempergunakan energi terbarukan. Artinya energi fosil. Kita harus menggunakan energi terbarukan. Jadi energi fosil, jam ini gini ngok. Gara-gara tubuh pakai nih, karena itu akan merusak ozon si perubahan iklim ini. Gara mau pakai nih. Dan besilu ini umuman dari seluruh negara donor, Bank Dunia, IMF, ASEAN Development Bank tidak boleh membiayai proyek-proyek yang energi fosil terunggu. Jadi satu saat regeni minyak ini turun karena kita pakai gimana coba ngebabateri jemaah maka rumah listrik pakai solar cell. Jika belanghu kadang pakai
Umumnya pakai pakai angin. Ngaka. Jadi angin kenya Eropa pakai angin ngaka. Hanya murid listrik. Jadi ngebesek ini ke depan nyawa. Jadi wasno ya, kebetulan ini Tuhan ada. Kita punya Ilestenho punya tenaga PLTA. Besarnya 430 megawatt. Hampir di rumah Sahanhu. Dan ketinggian anunya hampir 126 meter. Jadi sebetulnya rahmat Tuhanku kita. Rahmat Tuhanku kita, dan ini harus direbut. Gara ngongot. Gara-gara tebu bersidang-sidang bersurat-surat gitu. Ini tuh gara tebu ongot kita. Dan ini arah kaitnya. Perubahan iklim, kemudian kita arah PLTA. Nggak jamin PLTA pasti buat. Gara mungkin gitu. Jadi kita generasi muda, congot ini mengenai PLTA nih. Jadi ini udah pada tempatnya kita mayu puasa, dibaca FSA, kemudian diperbaiki. Karena ketika diperbaiki, karena puasa 5 tahun ini banyak terjadi perubahan. Salah satu contoh, gara pernah dibayangkan ya di dalam FS ngomongnya ya. Di dalam FS itu adalah demi jalan tol Usul ini 2023 ngemunge dunia pinje kulangsa. Akhirnya FS itu akan direvisi, akan dirubah. Waktu merubah ini kita turah mayu. Inti ongot. Kita turah mayu kone, turah gini karena daerah te. Dan ini kejap mi wali-wali hipe kita bengis. Karena kita bengis karena energi terbarukan penting. Gara-gara nanya agenda wali hipe gara-gara nehan. Karena ika betih misalnya ini kita lah jago lobby. Kita lobby, kita utos paper jero, arah punya potensi 430 megawatt. Ngesah bagaimanapun, ngesah investor pasti raya. Karena sekarang zamannya energi terbarukan. Dan sekedar perbandingan perusahaan di 430 megawatt hampir di seluruh asahan. Asahan inalumhu PAD bagian ke 8 kabupaten. Ikan kita roawa. Kabupaten Gayo Luas sebelum kami yang roawa bagi. Jadi bayangkan nyahi makmurin negara daerah itu. Jadi kita kena berpikir Sriwangi, negara kena kode belum ya. Oleh sebab ini si kunger ini terus buat kami terutama generasi muda. Kadang kayak aku gini hara, ngekeh. Cuman ini kalimat pun ingat kam. PLTA tampura ngekeh. Poya turah, understandnya turah. Oleh sebab poya kita dukung bus pembangunan jalan yang dilakukan tahun ini oleh Korem Aceh di Lawangsa bahwa sudah disediakan dananya. Betul Pinlu yang lewat kami Kota Miang dan Bupati sudah mengatakan siap itu akan dibangun. Ikan terus dunia merupakan salah satu titik awal. Jadi saudaraku sekalian, kadang ini kuterusan atau ada arah muda, kena arah sanggahan dari kamu. Terusan atau arah bangunan usul apa? Lanjut lanjutannya Pak. Benar. Lanjut. Kantiku kita ngomongin prospeknya lagi. Pak Guru. Jadi ikau yang terjadi. Coba bayangkan, Sungai Asahan 8 kabupaten tanggungnya. Kita rawal. Dan apabila ini terjadi, PLTA ini dibangun, semua Pulau 3 kuanu, dene disarape gunayat, dene ayu benetos. Karena kata dene ayu kolak tegak, karena turbina berat. Gara-gara dene anu. Jadi traktor full, turbina berat. Berat EP pesawat 150 ton. Jadi dan sarekong itu pasti dene ayu tose. Hari Semadam, hari Tolel Kahe sawah full stand. Ada nyayu tose. Dan penidon
pendidikan itu cuma roa. Tosen ini hari belang kulesten. Karena itu pun tidak memenuhi des kalau anwermu. Jadi hari semada minaku, hari tamiang hinaku, kulesten ku belang keren des untuk tenirontaku investor. Itu untuk kedua, agar pemuda-pemuda itu dididik kemudian jakarnyone. Nanti ungaran kami telah berbuat hanya nangkat atu te anu kene nanti dididik. Jadi dididik. Kejadiannya ini di Kungar ini adalah kejadian ini Imarwali. Imarwali Oromi anu anak Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Kone mati orang atas deh. Dari langitnya konenya. Kaya Pemda ngono dengan kerjaannya ne. Cuma Cina pe 20.000 asal sengap jana ne. Kita pe terus yang berjuang. Gara tebo prosedur surat Naruto lain kok gitu ya. Marwali coba yang kami. Marwali ibu kota Palu. Gubernur apa gebetih tanah buat 5 tahun. Ada betih ya. Cuman ada gajah di atas nih bohe. Kita telah dekat di gajah ini. Gajah, ini ada PLTN kami pulih 430 megawatt. Oh yang nggak ada di karena energi terbarukan sekarang. Ini Presiden Amerika Biden ini bukan main ini urus iklim ini. Karena nih perhitungan, jika 50 miliar ton setahun CO2 sudah dalam tempo 30 tahun merusak gitu. Kadang tahanan terjadi gitu betul. Tapi jauh lebih besar daripada COVID. Si COVID 1,5 juta meninggal, ini jauh lebih besar dapat. Oleh sebab itu hati-hati. Kepengen kami tanggal 22 April rapat di Amerika pertama membahas iklim ini. Hari ini ada Menteri yang rencananya Menteri Luhut, Puro Menteri KLH. Ini barangkali si kusawahan si pertama cuma kena aku arah sakahan terutama hari najul ada arah peran kahe mangsa sini kaku kayu usul ni Ananda Ardina ku masjid dan masalah yang ini buat anbene angka kemudian PLTA terjadi angan makmur kita ya gaib urun daerah lain tak kan hati ku ngarani cuma memang berat gara kita santai-santai berat untuk mendapat ini tuh pendidikan tapi tuh globalisasi ngakak kita guna cara hubungan internasional guna cara contoh Marwali ini betul gubernur raune hanah tuh ne pernah minggah hanah DPRD itu ngot beda sengap beda. Jadi barangkali Anandari sementara ya karena judul ini beda ke masjidnya salat saya kukekan. Pernah setuju atau langsung ke masjid menyimpang kayak itu. Benar. Terima kasih Pak Iskandar Sulaiman. Jadi ada dua hal yang besar tadi yang disampaikan Pak Iskandar Sulaiman ya. Prospek besar kita pertama memang karbon ya. Yang kedua tadi adalah pembangkit listrik tenaga air tempur ya. Dua hal yang besar ya. Jadi kita sudah melihat ini ada beberapa yang angkat tangan ini ada Kamal sama Ijal. Silakan Kamal atau Ijal silakan bertanya. Kamal dulu ya, Kamal. Ini Kamal dari Kuala Lumpur nih. Singkat. Oke. Singkat jelas. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam kenal Pak Iskandar Sulaiman. Aku Kamal dari Kuala Lumpur, Pak. Salam. Bridget nih sawahkam lagu prospek gaya luas dari mata global dan ini sangat menarik menurutku, Pak. Jadi pada kesempatan ini ada ruame cara penggunaan yang kedua macam sharing lah tambahan. Jadi langsung Pak.
SDM hana sih perlu isiapan pemerintah gaya luas saat ini, Pak, supaya kita pun mampu bersaing dengan daerah-daerah lain untuk globalisasi. Apalagi dengan keadaan urun data yang baru besilo bahwa Aceh adalah provinsi yang termiskin di seluruh provinsi di Indonesia, Pak. Itu aja. Yang kedua, Pak, terkait uruman watnya, Pak, masalah hutan menebang nih. Jadi begini, Pak. Ini tambahan, Pak. Masa aku kuliah di India, Pak, waktu memang kami ada diskusi mengenai semacam problem lah. Arah mahasiswa Indonesia, kuliah di Belanda, Pak. Jadi, pokoknya si kuliah di Belanda nih, sengaja iarah nih dosennya untuk mengkaji tentang hutan Indonesia. Jika kita pikir-pikir, hana hubungannya orang Belanda mengkaji hutan Indonesia. Ini sangat berbahaya, Pak. Aku harap di forum-forum ini perlu kita waspadai sahan-sahan sigeh penelitian gayo, khususnya mengenai hutan. Karena hutan ini adalah potensi, Pak. Jadi kalau seandainya kita potensi hana. Jadi kesannya misalnya gera hati-hati, ini sangat membahayakan juga buat kita ke depannya, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi dari Ijal, silakan. Dua dulu, ya, silakan. Ijal. Oh, Bang, berizin, Bang. Assalamualaikum, Pak Iskandar. Semoga sehat. Semoga ngegindep. Karena aku gayo nih, Pak. Jadi ini related urum si kami buat ini terpanjang nih, Pak, si pembahasan ini. Karena terpanjang nih ngaruh ke bentuk setiap macam komunitas gayo West Tujiro, Pak. Atas bimbingan Profesor Abu Bakar Karim, Bang Kasimudin dan beberapa tokoh gayo luas nih, Pak. Terkait kredit karbonnya, karena emang ini waktu penelitian gue Jogja, Pak. Ya, waktu hubungan internasional dan bahkan ini skripsiku atau keteliti, Pak, dan memang ini betul. Aku gayo ini memang ini malah kubuatan, Pak. Terkait ini memang kujajaki desa proklim di Tepanjang nih, Pak. Karena memang soal ini sedikit tidak paham. Walaupun memang masih perlu pembelajaran lebih lanjut. Yang ingin saya sampaikan di sini mungkin turah osakamnya dari informasi soal ini kami, Pak, si Tepanjang nih. Karena emang konsep ini dan kami buat di Tepanjang nih, Pak. Kadang bahkan aku niru bantuan ku Bapak, mungkin arah kolega-kolega sih kami ajak kerjasama, bahkan Bang Ardi mungkin bisa memberi kami arahan. Oya di mulu, Pak, berizin. Oke. Nah, makasih. Kemudian ini anda dari Kuala Lumpur, Hana Gerale Hana. Kamal, Kak. Iya, Pak. Nah, jadi SDM Hana sisi siapan. Jadi SDM itu adalah ikutan. Ini masalah lobby nih. Ini harus mengadakan lobby. Lobby itu ketemu setengah-setengah. Lobby harus tercapai. Tanpa lobby mungkin. Lobby baik nasional, pengusaha sekolah, hanya lebih hebat kita di Moralia. Jadi isu ini dilempar keluar, kemudian orang tertarik investor. Karena kita tertarik arah duit, tertarik nya PLTA no yang ngesah tengkap nih terus. Promosi Hanan saya. Jadi untuk ini menurut aku perlu anak-anak muda ini pakat saya. Guna caranya. Contoh si Aradi, singan jadi anak. Contoh singan jadi. Jadi kemudian jika mengenai anaknya, saya sih ungar kambina kebetulan pernah aku berkunjung ke Göttingen University. Ada kerjasama CRC kemana hutannya,
memang curigaan kita sensitif daratnya kulbes dia dosen di kita jago kemungkinan menurut aku ya gini karena ini isu dari kita bahas sinyal ini sorry ini sinyal agak osop nih Nana ini ngejeron. Jadi oya jawab aku. Jadi IKSDM ini ngikutin kakak. Jika menurut aku bisa mau masalah pendidikan ini lobby kita harus melobi kakak. Lobby ya gakul main-main salah. Sanggup lobby. Kadang aku kadang sanggup. Kadang 10 tahun lagi generasi muda itu sanggup melobi. Tapi minimal pengetahuan mengenai betul. Pengetahuan mengenai globalisasi kita harus paham kita. Tengah contoh ya. Kemudian mengenai terpanjang ini karbon kredit. Jeroh cuma dampaknya ke parsial. Jadi parsial kadang-kadang jemaah luar negeri ini makan senwe. Yanwe kita acu-acu kita. Kebetulan pernah aku berangkat ke Jepang, Tokyo. Kemudian ijamu oleh Gerale Shimizu. Umur Shimizu pompa air, Shimizu kontraktor. Agak tersungguh bos nggak. Terakhir no saya begini Shinkansen, no saya hotel jero. Kan jadi. Kode kan untuk karbon maaf ya, laku terutama. Jadi hanya kadang pakai ada cara mengurangi pajak ke biaya si tanggungnya beda ya pajaknya berkurang tapi kenyataannya nol hasilnya. Jadi memang sinyalnya ini katanya setridah tapi padahal gerara barangnya dan aku coba ya aku Shimizu Jepang kone aku jamunya jeroh bos ada agak tengelang mendapat menu kita ternyata giara karena kena ke kupuni rone kena iya jutnya ku PBB ya. Masalah limbah kelapa sawit akhirnya. Jadi undang ekone agak tengah sungguh karena bulan tegihanah pada betul. Jadi nyawa ke masalah karbon kreditnya menurut aku untuk Indonesia agak perlu kerja keras. Karena apalagi misalnya setingkat Gunung Loser, maka suaka alam gunung menurut aku lobby ya harus kita kongres di ini misalnya di tanggal 22 April konferensi iklim kita terah nusah anu kone dan bisa kita jangkau kita aku nenjangkau kone sawah kone lobby tetap bertahap tapi kesaranku kena aku minimal ke Jakarta nilai kita lobby. Gerahannya di Banda Aceh. Di Banda Aceh kita lobbynya ada pengumuman anak provinsi termiskin sakit ulu tes. Di Jakarta ini lobby sih. Iya saya. Saya barangkali sementara. Terima kasih. Ada tadi Irwansah tadi. Coba mau bertanya Irwansah. Silakan. Ya berizin ku Bang Ardi Haji. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langsung di Pak Ke, aku tikik Pak Malengune terkait memang tema pada malam hari ini. Si pertama Pak, hanya ngejelaskan dan aku memang sedikit banyak pernah ikut diskusi beberapa waktu di Pasi Jogja di Selagu Bang Ijal.
Nah pertanyaannya Pak, agar kuarap UKH lagu hikati memang gaya luas secara ini SDA-nya tidak rusak karena nang cerak mana Pak bahwa gaya luas daerah kedelainya daerah TNGL. Nah pertanyaannya Pak, ike besilu ini kedeli Pak, ike misalkan unang izin galiansi, trihe Pak kahe kuarap ike seandainya galiansi kita delilan legal dalam artian gerare izin ike nang icani Pak, ike kita ngon ke ngarapin pian izin galiansi. Nah ike kita delibat galiansi yang dilakukan secara liar. Nanghi menurut pandangan Bapak Iskandar Sulaiman. Mungkin Pak, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Arane. Jadi ini ada satu lagi nih pertanyaan di chat ya. Katanya yang pertama, gejolak perang banyak meninggalkan ekonomi kacau. Nah, ini mungkin terlalu umum. Yang kedua, kemiskinan secara gradual karena daya dukung alam. Gaya luas 70% dalam kawasan loser, area tertutup. Jadi hal ini bisa juga menyebabkan kemiskinan karena hanya 70% area tertutup, 30% yang bisa dimanfaatkan. Yang ketiga, eksploitasi manusia terhadap manusia lainnya. Golongan kaya memperbudak golongan miskin, artinya SDM tidak punya skill. Jadi terjadi eksploitasi kaya terhadap miskin, SDM tidak punya skill, jadi yang tercipta di gaya luas. Yang keempat, pernyataannya dari Rasidin kayaknya nih. Kemudian komitmen penguasa atau kekuasaan, ketimpangan pendidikan, sumber daya ekonomi yang terpusat dalam lingkaran tertentu saja. Ini poin keempat. Kemudian poin kelima, korupsi, kerakusan, kehausan, dan post-war syndrome. Dari kajian ini sampai di mana posisi kita? Jadi dia menanyakan posisi kita saat ini di mana, Pak C, mengenai adakah harapan agar kemandirian dan kemerdekaan dapat dicapai di gaya luas? Jadi tentang eksploitasi, tentang komitmen penguasa, tentang korupsi, tentang lahan yang hanya sedikit, dan itu kira-kira pertanyaan dari Pak Rasidin, Pak J. Silakan, Pak Rasidin, dan tadi dari Irwansyah. Silakan tanggapi, Pak J. Jadi terima kasih. Maka jika menyangkut galian sihne, kadang ya topi agak beda, nggak? Kadang ya mengenai politik lokal. Jika aku bahas sihin, kayak aku bilang dicerai jemak. Jadi aku bahas ya, nggak? Nah, apalagi masalah kemiskinan, masalah ini. Tetapi dari sekian banyak pertanyaan, ada yang perlu saya jelaskan. Jumlah tanah negara berkurang karena penduduk tetih, sebetulnya optimalisasi lahannya tidak optimal. Maka jadi sebetulnya dibandingkan daerah lain penduduk diolok 50.000 di ini penduduk terbeda cuma dah 95.000-an sekitar gitu. 95.000 itu sedikit. Maka jika yang kecamatan Pulau Gadung jadi gara-gara begitu masalah, perlu kita optimalisasi terhadap aset. Kemudian ada perlu dispesifikasi hana kira-kira. Termasuk bahwa mentihia ya. Hana kira-kira usaha. Hana si kira-kira import usaha nggak lagut. Hana import ikan mas. Suatu yang terlagut. Hana sebab keramil, aribiran, kulit kampung. Aneh bin ajaib. Biaya hidup dari gaya luas gaib lebih mahal pada Bandung. Akan coba konjul di Semarang orang gaya luas. Kalau gaib lebih mahal. Padahal daya beli masyarakat gaya luas rendah. Kalau teman-teman meraja mamurip termasuk. Jadi secara global aku ngeliat, maka kebijaksanaan hana Pemdak, hana dipaham aku kah. Tapi kena kita sama-sama sepakat. TNGL itu bukan halangan untuk memajukan daerah. Karena lahan yang sempit dan itu nggak akan jadi harus optimalkan. Aku contoh ini aku ngeren kukam di Jambi misalnya ini tengah hangat jema pelihara madu lebah. Arah 20.000 kotak madu lebah. Bayang ke nuling non jual betihya non sebulan. Coba bayar aja mau. Kebayangan, cuma aku mau jemaah ahli kah. Kebayangan nih ke Putri Betung Hobo, kotak-kotaknya kah. Mandu lebah rasa
Temas peruntung. Oleh sebabnya perlu diversifikasi usaha. Diversifikasi usaha Temas bahwa Temas libas engoni si pasara hana kira anu iki kenasin gara kita orang kuda selain dari kenasin dan beneng tosyo negara tos. Ya pendapat gue ya. Oke, selanjutnya ini ada dari Prof. Abu. Silakan Prof. Abu. Hadir kok. Ini mantap nih. Yo, ini senior anu nih. Suhu. Ini Prof. Abu. Silakan Dinda. Silakan. Unmute. Prof. Abu, suaranya belum kedengaran. Bisa tolong di unmute dulu. Jagong sekiria Cian. Prof. Abu suaranya belum ada, belum. Ya. Oke. Terima kasih, Adinda. Bang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Ya, saya bukan dalam konteks mau bertanya, tapi saya ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bang Iskandar tadi saya paham. Saya sepakat itu bahwa kita sudah harus keluar atau exit dari statement bahwa gaya luas subur. Saya sebenarnya sudah kampanye udah lama ini. Gaya luas itu tidak subur. Tapi kan dikembangkan terus bahwa gaya luas subur. Nah, ini membuat kita menjadi terlena juga. Saya sepakat dengan Bang Iskandar bahwa dari mana dikatakan gaya luas subur? Aceh Tengah pada meriah, ya, karena mereka punya gunung Burnitelong. Bahkan mungkin di zaman purbakala meletusnya danau Laut Tawar. Tadi misalnya disinggung oleh Bang Iskandar meletusnya Danau Toba. Itu diperkirakan 74 juta tahun yang lalu meletus Danau Toba itu. Nah, sehingga sepertiga permukaan bumi itu tertutup dengan debu dan sepertiga permukaan bumi itu mengalami gelap gulita selama 8 bulan. Kalau hasil riset itu benar, jadi sebenarnya kehidupan sudah punah di sepertiga ini sudah punah ketika Danau Toba meletus dulu. Tapi hasilnya kemudian kita nikmati sampai sekarang bahwa tanah-tanah di sekitaran Danau Toba itu demikian subur. Nah, bahkan sekarang misalnya dengan gunung yang ada di Brastagi ya, yang meletus terus-menerus. Itu yang ya, efek negatifnya ada, orang mengungsi, orang kena bencana, tapi dalam waktu lama dia akan meninggalkan tanah-tanah yang subur. Pertanyaannya, kalau kita seret ke gaya luas, gunung mana yang kita andalkan untuk meletus membuat gaya luas itu subur? Tidak ada di gunung gaya luas itu, tidak ada. Kalaupun ada, itu adalah gunung berapi mati. Buktinya apa? Munculnya air panas dalam jumlah sedikit di beberapa tempat itu. Yang kedua, saya sepakat dengan Bang Iskandar bahwa TNJL jangan dianggap sebagai hambatan. Tapi bagaimana kemudian TNJL itu kita manfaatkan sebagai potensi. Nah, di pertemuan kita lalu, saya sebenarnya sudah mengangkat isi dari Taman Nasional ini apa. Nggak usah susah sebenarnya, cuman kita nggak yakin dengan usaha, itu saja sebenarnya ini. Kita tidak yakin dengan usaha kita. Tidak usah susah misalnya. Kalau kita manfaatkan HHBK saja, hasil hutan bukan kayu. Itu saja yang kita manfaatkan. Rotan misalnya ada di sana, jenis bunga-bungaan, kemenyan, gambir, itu yang ada semua di Taman Nasional Gunung Loser. Tapi kita tidak yakin dengan usaha itu, seolah-olah itu tidak mampu membuat kita hidup. Nah, saya sepakat bahwa misalnya apa yang kira-kira di gaya luas itu besar, itu yang kita dorong. Nah, contoh misalnya Sriwangi. Nah, Sriwangi. Ini kan kita naik turun Sriwangi ini. Ketika harganya di atas 300, nggak ada dibilang-bilang sama kita. Saya sepakat juga dengan iklan rokok mil itu. Ketika senang lupa, ketika susah nanya posisi katanya kan. Itu iklan rokok mil. Itu seperti itu juga. Ketika Sriwangi di atas 300.000, nggak ada orang ribut-ribut, diam semua. Tapi ketika anjlok 150, itu ribut semua. Nah, jadi apa ya? Nggak yakin dengan usahanya. Padahal hasil hitungan kita, Sriwangi itu dengan harga 122.000 per kilogram minyak Sriwangi itu sudah untung. Sudah untung dia. Nah, 150 terendah kemarin. Ada margin lah, ada margin di situ sekitar 30.000 menurut saya yang masih bisa dipertahankan.
Oh, orang nanti akan ribut gitu. Ribut apa? Bahwa digunakan bahan bakarnya dari kayu, itu akan nebangi kayu. Sekarang sudah ada inovasi-inovasi yang ditemukan. Misalnya kemarin saya sempat ke tempatnya Pak Wakil Bupati, Pak Said Sani di Rebe. Saya kira luar biasa juga inovasinya. Dia menggunakan, pertama, walaupun saya tidak tahu sepakat, dia gunakan oli bekas sebagai bahan bakar. Artinya tidak ada kayu lagi. Dan itu bisa memasak, bisa menjadi ketel. Yang kedua, dia gunakan air sebenarnya. Jadi uap air itu digunakan sebagai bahan baku, uapnya itu menjadi bahan bakar menghidupkan ketel. Jadi dua metode ini saya kemarin dorong kepada beliau, yang air ini saja Pak Wakil, saya bilang. Yang oli bekas ini jangan. Nah itu hal-hal yang kemudian dimodifikasi. Nah persoalan lahan tidak cukup, hasil hitungan kita hanya 2 kecamatan yang di Gayo Luas proyeksi jumlah penduduk dengan lahannya tidak cukup kalau kita mau menganggap satu kakak itu harus ada 2 hektar. Itu yang pertama, itu udah Putri Betung. Putri Betung. Putri Betung itu seluruh desa itu hanya ada enklap 2.700 hektar. Dan masyarakat sudah keluar dari 2.700 itu sebesar 3.600 hektar. Jadi mereka sudah menggunakan sekitar 6.000. At least sekitar 60% sudah keluar dari kawasan enklap itu. Nah, tapi apakah ini menjadi persoalan? Tidak juga, karena sekarang dibenarkan hanya regulasi yang kita siapkan. Bahkan sekarang misalnya seperti perhutanan desa, perhutanan sosial, itu kan sudah diambil dari kawasan lindung yang bisa dimanfaatkan, tapi teknologinya tidak teknologi seperti di lahan budidaya. Nah, sebenarnya kalaupun kita tidak keluar dari lahan budidaya, Gayo Luas cukup. Jumlah penduduk 95.000. Nah, luas lahan budidaya kita adalah 160.000 kalau saya nggak salah, dari 500 sekian. Nah, itu lebih sampai 2033 itu masih lebih. Lalu kalau ada lahan kita sempit tidak cukup, nggak benar juga. Dimanfaatkan iya, tidak semua dimanfaatkan. Cobalah keluar dari Belang Kejeret saja, nggak usah cukup. Kita ke atas saja misalnya. Bukan banyak lahan kosong. Nggak bisa kita bandingkan di Jawa. Nah, kalau kita bandingkan di Jawa, ke Jawa Barat, Jawa Timur, ke sana, ke Jawa Tengah, sama. Sumatera Utara saja, tanah kasar. Kalau musim tanam jagung sampai tanam jagung, tidak ada sejengkal pun yang kosong. Lalu kita banding dengan Gayo Luas. Nah, jadi saya kira itu pandangan saya. Nah, kalau kita mau exit dari Gayo Luas, banyak hal yang kita kerjakan. Tidak usah muluk-muluk bicara tentang harus menghadirkan investor, kita harus ini, apalagi teman menyinggung misalnya naik carbon trade misalnya. Sudah pernah juga, itu jadi mainan kan, markasnya ada di Singapura, markasnya ada di Singapura, susah juga kita bantu. Nah, artinya apa? Kita manfaatkan yang ada saja dengan kita. Nah, memang Gayo Luas tidak bisa exit karena dia sama dengan Kerinci. Saya sempat ke Kerinci, kita kopi Arabica di Kerinci, di Gunung Kerinci itu, Taman Nasional Gunung Siblat ya, Siblat. Nah, kita ke sana. Ya, Siblat. Hampir mirip performanya. Nah, kenapa tidak misalnya kita manfaatkan bahwa kalau exit dari Gayo Luas itu dari kondisi kita sekarang, memang kita melompat. Saya kira ketika saya juga pada ada yang di Gayo Luas presentasi dengan menyampaikan jump rock method bahwa Gayo Luas kalau mau exit dari kondisinya sekarang dia harus melompat, tidak bisa naik seperti ya risikonya karena dia di bawah tebing, di dalam tempurung gitu, di dalam kuali gitu. Kalau dia jalar bagaikan semut di dinding itu risikonya kena longsor. Tapi kalau dia mau melompat harus menyiapkan kuda-kuda yang kuat. Kita perlukan kuda yang kuat. Nah, dari CCS bagus kok. Di Gayo Luas kemarin, kalau nggak salah saya, pengangguran itu yang besar itu dari sarjana. Penganggurannya yang sarjana yang banyak. Yang tamat SMP itu bekerja. Jadi itu analisis yang dilakukan oleh para mahasiswa ya, analisis konversi tenaga kerja. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit kalau kita mau exit, tinggal lagi atau tidak. Kita bersama-sama mau atau tidak, itu saja. Nah, kalau kita mau, saya kira ini bisa tidak lama lah kita. Hanya saja yang. Nah, kalau ada bilang, oh anggaran kita kecil, kan tidak seluruhnya harus pakai uang. Nah, tidak seluruhnya harus pakai uang. Nah, kenapa? Pemerintah tidak dengan pemerintah sendiri, tapi kita masyarakat petani, misalnya kita membangun diri sendiri.
tadi Pak Iskandar menceritakan kelapa sawit. Saya menjadi ini memang itu ya, kelapa sawit itu kalau kita punya sedikit saja gitu ya. Kebetulan saya Bang Iskandar punya sedikit di Langsang gitu, sekitar 10 hektar. Nah, saya lihat at least bisa bersetara sampai 25 sebulan. Luar biasa itu. Saya nggak tahu pun itu. Maksudnya ini maksud saya. Tak tahu ini kebunnya, entah siapa kelola, siapa yang kerja. Nah, akhir bulan, awal bulan masuk ke rekening antara 15 sampai 10 hektar. Nah, itu kan maksud saya gini lah. Ada kebun kopi sedikit sendiri. Saya masuk juga. Maka saya katakan ini tinggal. Nah, lalu ada yang bilang ke saya, ya Prof Abu kan enak, karena Prof Abu kan tidak kerja ngongkosin. Iya, karena saya tidak sempat kerja di situ, saya ongkosin. Nah, kalau ada orang lain yang sempat kerja, kenapa tidak kerja? Kerja saja, gitu. Nggak ada uangnya, ya kerja, gitu kan. Saya kebetulan tidak sempat kerja. Maka saya cari uang untuk kerja. Nah, maksud saya yang ingin saya sampaikan, yakin atau tidak, itu saja. Nah, saya melihatnya bahwa kita ini raun ke sana, raun ke sini. Ada orang nanam ini, kita lari. Ada orang nanam ini, kita lari. Dulu mulai dengan pisang barangan. Nah, justru hari ini daun pun dari birun, Pak. Tragis nggak gitu? Daun. Betul. Daun. Padahal melanjutkan itu mungkin kita nggak yakin saja gitu. Jadi Pak Ardi, barangkali saya tidak mengatakan kepada Pak Iskandar karena apa yang disampaikan Pak Iskandar tadi saya kira saya sepakat dengan yang beliau sampaikan itu. Marilah kita membangun gitu secara bersama-sama, konsepnya, pemikirannya banyak. Persoalannya sekarang kita mau atau tidak. Pemerintah itu kan apa ya? Pemerintah itu kan bukan dia yang kerja itu kita gitu. Pemerintah itu fasilitator, regulator, kan itu tugas pemerintah. Kalau nggak ada regulasinya, pemerintah ciptakan. Kalau misalnya, pemerintah kami nggak punya ini, tolong sediakan ini. Kami nggak punya jalan, tolong bangunkan jalannya. Kan itu tugas pemerintah sebenarnya. Nah, bukan tugas pemerintah misalnya ngasih duit untuk kita, ngasih modal. Namanya bantuan usaha tani. Kita dulu punya, baru kalau nggak cukup kita minta ke pemerintah. Masa dari nol kita pemerintah yang kasih gitu. Nah, menurut saya itu nggak benar. Pertanian itu. Bantuan pertanian, kita sudah punya lahan, sudah kita olah, kita tidak ada pupuk, minta ke pemerintah. Kita tidak punya permintaan pemerintah itu. Jangan mulai dari saya lahannya pun nggak ada, ininya pun nggak ada. Gimana itu pemerintah? Kan? Tolonglah dianggarkan. Wah itu. Jadi saya kira data kita kemarin ada orang Gayo yang tidak punya lahan. Nah itu menjadi domainnya pemerintah mungkin yang tidak punya lahan itu. Nah itu ada beberapa kemarin itu kita temukan memang katanya tidak punya. Kenapa tidak punya? Saya bilang karena kami kan Pak tanah kakek dulu seperti ini, udah tuh seperti ini. Saya punya sudah saya jual. Oh iya sudah dijual bagiannya situ. Jadi dia tidak punya lagi. Terima kasih Pak Abu. Saya itu komen saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ngune deh, aneh deh. Aku ngune ku Profesor Abu kejap. Salah menggunaku. Nguneku, Prof. Jadi gini. Ini kebetulan baru 1 tahun ini kejadian di Jambi itu demam terhadap madu. Kakak. Madu. Apakah demam madu habis ini? Madu. Arah kotak madu kakak. Ya. Habis ini nge hari Jawa ke 20.000. Ya. Jadi madu beton-ton jumlahnya kakak. Air ya. Putri betung kira-kira. Kenaikan mulai exit kita mulai ke nguk ya. Bang, sebenarnya madu itu yang terdekat, kalau Jambi apa Biran kan jauh ini. Yang terdekat itu Aceh Tengah dan Menemriah, Bang. Aceh Tengah itu di Payatumpi, di kebun kopi itu banyak sekali madu budidaya. 1 di Payatumpi. Yang kedua, lintasan Bandara Rembele turun ke Aceh Tengah. Turun ke Aceh Utara. Yang jalan Gunung Salak itu. Ketika mau nyampe ke Buntul Kebun, Kecamatan Permata, itu sepanjang jalan kotak madu, Bang. Di pohon-pohon lantoro itu. Sepanjang jalan kotak madu. Nah, geser ke sana, geser ke kemari. Jadi sudah ada yang dekat kalau mau. Betul-betul benar. Jadi maksudku Prof, Possible ke G. Ya. Possible Possible ke karena
toh alami di garis luas banyak, piling banyak, gitu kan? Di piling kan keluar juga madu, Bang. Jadi betul keluar juga madu, tapi madu alam. Ini yang akan masukkan kan madu budidaya. Alam. Kan? Ya, siap. Budidaya. Ya, ada sekarang lagi madu alam, ada sekarang Terangun itu. Itu ada kelompoknya dan keluar dari sana madu. Ada mahasiswa saya sedang riset itu madu alam di Tangerang. Nah, jadi sebenarnya itu ada. Kalau misalnya alamnya sudah ada, saya yakinlah budidaya lebih baik lagi kan gitu dia. Nah, betul. Ini madu. Ya, terima kasih, Bang. Karena sekedar informasi dari Kubene, ini baru 1 tahun. Kebetulan di Jambi itu ada HTI. HTI itu untuk palm, itu luasnya punya sinar Akasia, madu. Akasia, 200.000 hektar. Akasia. Tapi kengon non nuling sebulan. Jadi cuman arah gejerohnya malas sih man, cuma ke gereng punah dapat set. Jadi buat sawit mejan buat oyawe. Iya. Siap. 20.000 kotak. Jadi perasaanku gede betul perasaanku lah. Ya barangkali usul diversifikasi usaha. Terima kasih Bang. Berizin kah sehat-sehat ya. Berizin Bos. Siap. Terus di. Oke, terima kasih nih dari Prof. Abu Iskandar. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan. Arah Bang. Hanan Korul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Bang Haji Sulaiman Iskandar, orang tua kami, terus Profesor Abu Bakar, dan saya sayangi teman-teman sekalian. Ini bahasa gayo ini Bang. Bang, perahanku arakan cerita kita tahun ini Bang Iskandar di Bumaran. Kengon studi kasusnya Bang arakan waktu menangani ekonomi pasar rakyat ke Kenekam Tengah nah Bang, si tahun 2 tahun selewat. Perahaku igayu pe lagu ini kasusnya Bang. Jadi kemenangi kota ini ngusah pasar tempat, tapi keuangannya gero itu tahe. Jadi urum riba segala macam ini itu ya sebenarnya buhe gonjang ganjing. Jadi gayu USP kami ngon petani-petani ngaku ya Bang lentenir hanagrare lingi kampung-kampung ngawe besari. Yang ngetungku tukula ning itekan ne we nentun harga nguman we buhe jemenai hajab sara. Sara mi kengu ini Bang, kengu kena ke ini prop ini kengu berpengaruh untuk Pemda, Rum Hizpe termasuk abang-abang kami terima Iskandar anu kena ewe. Hanagrare tiar kita betir ke pamahi konsumen user ya penggunaan penggunaan Sriwangi. Selama ini kita ini kemahi kating-kating urum karimun urum hana. Yang unang kami muda ni semeng mahpe ku Jawa ni ngeikat gitu boh kami kue pakai banting ilmu banting erge. Maksud karyan pene database lah kira-kira unang aplikasi ke hana saya. Ini kena peran Pemda. Besok ini kena ike hanagrare ike fasilitas secara ni unang cerak nanuna kuna cara kita pada fasilitas ke atau BUMD kena ngarap sui genggam beti hirgehin gerani tokoh-tokoh di Medan kami. Yang kami sawahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin arah Ijal, arah mengunim ya Ijal, silakan. Bang, berizin Bang. Terutama aku Pak Iskandar Sulaiman rumpun Profesor Abu Bakar Karim terkait unang si jelasan Bapak Simulana Pak masalah lingkungan. Secara lokal hanang ibu dan pemuda nih Pak katiwe manfaatnya terasa kan daya mungkin lu gaya luas nih mungkin kami terpanjang nih di lo kadang berizin. Oke. Lanjut deh, Irwansah, present kan, arah ke tambahan. Bang, berizin Bang. Terima kasih. Jadi Bang, begini, ke masalah aneh betul memang Bapak Abu Bakar Karim aku sepakat sebagai generasi muda memang masalah lahan
walau PKN GL lebih deli daripada lahan singuk digunakan oleh masyarakat. Apalagi kita bisa melihat untuk pertanian mungkin sudah ada solusinya dan sudah bisa kita lihat di daerah-daerah lain, yaitu tanaman hidroponik mungkin nanti solusinya. Dan kemudian ini selaku aku mungkin luasnya aku paling muda, tapi aku sih paling khawatir Pak Iskandar Sulaiman bahwasanya siluni deli termasuk deni aih ni ari porang sawahku telintang. Maya besiluni gerara perawatan ari pemerintah daerah. Aku khawatir bahwasanya kahe memang alam tuh dirusak, bukan walau pegeri kununkan pertanian atau anak KNG ini memang delie besiluni lahan mungkin mau kita ngon bahwasanya beli nguli cino ngemuli mayo gitu muli lobi lah. Kami sebagai generasi muda ketika nanti kami berada di tahap berikut untuk menjadi birokrat di Kabupaten Galuas, kebijakan seperti apa yang cocok dan tepat untuk melindungi tanah tembuni tadi Pak. Mungkin hari aku cik pertanyaan Pak. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Silakan tanggapi Cik Andar. Jadi begini, apa ini kebajikan ini nyerempet halo Cik, sinyalnya jerok ya. Halo Pak Cik. Mungkin Prof Abu yang kami kerangka. Tes 1 2. Udah potongnya nih. Halo. Jadi ada beberapa pertanyaan tadi, mungkin Pak Cik Iskandar keluar ya karena ada sinyal seperti apa ya. Ada beberapa pertanyaan tadi. Apa kegiatan? Halo Cik, ngarah sinyalnya ke Cik? Tes. Saya ulang pertanyaannya. Apa kegiatan dalam skala lokal, singgung buatan pemuda dan arah dampak ekonomi, salah satunya. Kemudian tadi dari Irwansah juga tadi bertanya tentang apa Irwansah? Tentang peran pemerintah ke Irwansah. Lagui kebijakan lagui si tepat untuk ketika keluaraku bahwa SDA tergeri rusak. Contohnya ke Besilo ini memang kita ngon kagin tengah naik ke jara kita ngon banjir, masalah banjir jara. Tapi Besilo ini telintang bacang di arah banjir karena deni naik tegera arah irawat oleh pemerintah. Mungkin lagu kayak kami sebagai generasi penerus membuat kebijakan seperti apa agar alam kita bisa dijaga gitu. Mungkin, oke, silakan Cik. Mungkin Pak Iskandar suaranya sinyalnya lagi ini. Kita menyangkut pemerintah daerah. Aku halo. Halo Pak Cik. Jaringan ini Bapak ya Pak Dokter. Pengekam kan G? Ini jelas. Aku gigu pengi Pak Dokter. Ini pengekam kan G? Ini jelas Ikme. Pengekam G? Putus-putus. Putus-putus Pak, kurang jelas Pak. Angga kudar hari anu ya. Mungkin Prof Abu. Ya, kedengaran saya punya. Bagus. Kedengaran bagus. Baik, paling tidak saya tadi ada tangkap tiga pertanyaan. Nah, yang pertama, apa sih yang bisa dilakukan oleh para pemuda Galuas dengan kondisi seperti ini? Nah, lalu yang kedua, tadi kalau saya tidak salah, bagaimana memasarkan produk ya agar kita tidak hanya berpangku kepada hanya pada pengumpul sehingga pengumpul kita selalu harganya dimainkan. Yang ketiga persoalan lingkungan.
Nah, saya kalau misalnya ditanya kepada saya apa sih yang bisa dilakukan oleh pemuda, banyak sekali sebenarnya, banyak sekali. Nah, yang bisa kita kerjakan, tapi memang kita tidak terus dari awal harus misalnya ada budget. Kalau kita berbicara budget, memang kita tidak punya barangkali, apalagi kita pemuda lepas misalnya tenaga. Tapi banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah, contoh misalnya desa hari ini di Gayo Luas itu punya budget relatif besar, ada yang 1 miliar per desa gitu. Nah, dari satu sisi kemudian desa ini kemana digunakan uang yang disebut dengan pemberdayaan ekonomi, lalu dijadikan uang simpan pinjam, yang meminjam ada, yang mengembalikan tidak ada. Nah, ini kan siapa yang ngurusi? Pemerintah ya. Tapi kita sebagai warga masyarakat yang ada di desa itu, apakah itu juga kita biarkan? Nah, jadi banyak hal yang bisa kita dorong sebenarnya menjadi advokasi, menjadi inovator yang bisa kita lakukan. Itu yang. Nah, termasuklah pendampingan. Gitu. Nah, yang kedua tadi. Nah, startup sudah masanya ini sekarang ini. Tidak bisa lagi kita misalnya memasarkan iklan. Baru kemarin malam saya ketemu dengan kelompok para produsen bumbu di Aceh. Itu ada 20-an produser bumbu yang ekspor ke India dan ke Arab. Lalu ditanyakan kepada saya bagaimana ini bisa kami pasarkan. Iklan sudah kami pasar. Nggak masanya lagi iklan. Sekarang startup, orang semua model startup. Bahwa kita di startup itu kita tahu lah bahwa kami punya ini spesifikasinya. Misal kalau kita misalnya mau mendorong Sriwangi Gayo Luas. Nah, hasil risetnya sebenarnya di Bapeda itu sudah banyak. Hasil riset saya juga banyak di Bapeda itu sudah. Misalnya lahan, produksi minyak Sriwangi, kualitasnya. Misalnya kualitas dari citronella saja. Saya belum menemukan Sriwangi punya kadar citronella sekitar di atas 40 kecuali di Gayo Luas. Hanya di Gayo Luas yang kita temukan kadar minyak Sriwangi itu citronellanya di atas 40%. Nah, kenapa ini tidak kita jual sehingga mengundang orang datang? Oh, kalau begitu kita buat produk turunan di Gayo Luas, kita vaksinasi di Gayo Luas. Nah, kalau ini nanti harus fasilitasi pemerintah, apakah Kementerian Perindustrian dan itu mudah, ada orang-orang kita yang bisa mendorong itu gitu kan. Nah, cuman sekarang ini kita serius nggak tangani gitu. Jangan lari ke sana, jangan lari kemari. Nah, kalau suatu saat kita bisa menghasilkan minyak Sriwangi, produk turunan, vaksinasi citronellanya dan granulnya yang kita jual, berapa sih harga citronella sekarang? Sekitar 800-an sampai 1.200.000 ya per kilo citronella. Bukan minyak Sriwanginya, tapi citronellanya. Nah, itu kan suatu peluang-peluang yang tapi memang itu yang kita jual, kita pasarkan itu. Nah, dengan baik. Nah, saya teringat dulu kita pernah juga sebagai produsen cabai terbesar di Aceh. Sehingga di pasar tradisional Medan menyebut cabai gunung. Saya sempat ngintip apa yang maksud dengan cabai gunung. Ternyata itu dari Belang Kejeret, cabai besar. Begitu dia datang cabai gunung berebut cabai Belang Kejeret itu. Kenapa? Ya, kapsikitnya lebih tinggi, lebih pedas. Jadi kadar kapsikitnya lebih tinggi di Gayo Luas itu cabai itu. Maka cabai Gayo itu dicari orang karena kadar kapsikitnya tinggi sekali. Nah, tapi kemudian cabai kon tidak serius kita tangani, gitu. Tidak serius kita tangani. Gitu. Jadi kita lari ke sana, lari kemari, lari ke sana, lari kemari. Nah, potensinya memang Gayo Luas ini kan daerah medium ini. Yang paling rendah tempat di Gayo Luas itu kalau saya tidak salah 280. Yang paling tinggi ada yang 3.000. Nah, area-area seperti ini memang banyak kali komoditas yang bisa kita kembangkan. Gitu. Jadi tidak terpaku kepada satu komoditas. Nah, saya lebih seprinsip misalnya kita suatu saat mengembangkan yang komparatif, bukan kompetitif. Kalau kompetitif kita kalah karena kita di pedalaman. Tapi mari kita berkomparatif. Yang tidak ada di tempat orang. Cabai dengan kadar kapsikin tinggi, hanya ada di Gayo Luas. Itu yang kita kembangkan. Sriwangi dengan kadar citronella yang sangat tinggi. Itu yang kita kembangkan. Nah, pisang oke lah untuk kebutuhan lokal saya sepakat lah. Jadi kebutuhan lokal. Nah, itu dia apa yang bisa kita lakukan. Dan ini bisa semua. Tadi ada yang menarik tadi Pak apa tadi ya si Khairul. Nah, ya harga ditentukan oleh rentenir. Kita sudah teriak-teriak kan rentenir ini. Siapa yang bermain rentenir ini? Nah, itu yang selalu saya sentil. Bagaimana sih syariat Islam
di Gayo Luas mengurusi rentenir, kita banknya saja kita syariahkan. Nah, Bank Aceh Syariah itu ketika saya di Bapeda dan saya ngotot ketika itu. Sebenarnya tidak semua orang Aceh mau syariah itu. Itu Bang Is tahu persis ya, Bang Iskandar. Tidak semua orang Aceh mau syariah itu. Tapi kita ngotot karena amanat kanun kita, kanun nomor 5 tahun 2007, kanun syariah Islam 2006. Itu mengamanatkan ada salah satu Pak, semua bank konvensional yang beroperasi di Aceh harus punya unit usaha. Itu dulu kanunnya. Harus punya unit usaha syariah, UUS namanya. Maka dibuatlah semua bank Aceh, uang di Aceh itu mau BCA, mau apa, semua punya unit syariah. Namanya UUS, unit usaha syariah. Nah, kemudian kanun itu direvisi. Muncullah semua bank yang beroperasi di Aceh harus syariah. Nah, sekarang syariahnya semua. Bank-bank konvensional tutup. Keluar dia. Nah, sekarang berubah menjadi BSI. Ini kalau kita belajar dari Bang Iskandar, ini tuntas ini. BSI muncul sekarang. Semua bank syariah bergabung di satu. Yang BUMN. Kecuali Bank Syariah Aceh. Nah, orang banknya disyariahkan, kita sibuk dengan rentenir. Dilaknat kita. Itu persoalannya. Nah, tapi siapa yang ngurusi ini? Siapa yang ngurusi ini itu? Rentenir di belang kecerian itu. Nah, ini persoalan-persoalannya. Itu menarik. Persoalan, nah kemudian persoalan lingkungan. Itulah ya kita sepakat. Di samping memang ada climate change, ya, perubahan iklim, ada perubahan fluktuasi curah hujan juga. Dan itu harus kita antisipasi. Saya nggak punya data konkret di Gayo Luas, karena memang Gayo Luas itu datanya dari dulu tidak terlalu bagus. Nah, apalagi zaman-zaman sebelum merdeka misalnya kan, itu tidak bagus data curah hujannya. Tapi saya punya data tetangga kita terdekat Aceh Tengah. Saya punya data 1910 sampai tahun 2000. Jadi hampir 100 tahun saya punya data di situ. Dan sudah kita simulasi data itu. Nah, apa yang kita temukan di situ? Bulan kering bertambah. Nah, dari 1,5 bulan hampir 3 sekarang. Nah, curah hujan bertambah, apa maknanya? Air tumpah pada waktu-waktu tertentu dengan jumlah besar. Itu perubahan iklim. Nah, itu akibatnya apa? Banjir, ya, itu kan erosi tebing. Nah, diperparah misalnya daerah-daerah terlarang kita buka. Contoh, Kecamatan Belang Pegayot itu di atas jalan. Kalau saya tidak sekitar 500 meter langsung masuk hutan lindung di atasnya. Tapi itu kan dibuka semua. Tragisnya dibuka untuk tanaman setahun. Tanam cabai, tanam ini, tanam itu. Mau ditanam itu boleh juga. Tapi kita agroforestry. Kopi buat dengan naungannya misalnya. Atau sekalian Sriwangi boleh juga. Itu juga kendali erosi. Tapi persoalannya kita tanam cabai, pakai mulsa, pakai ini, ketika sehingga ke tanah tidak lagi menyimpan air dalam jumlah banyak. Nah, tidak bisa semua pemerintah kita salahkan. Mana sanggup pemerintah itu ngurusi itu? Kalau itu ngurusinya sanggup gitu. Memang ada petugasnya. Petugasnya siapa? Pertanyaan punya tugas PPL. PPL-nya memang kalau kita ketemu dengan PPL-nya pun senyum. Oke, kayaknya Prof. Abu putus. Silakan, Cik Iskandar. Jadi gini, si yang dibicarakan Prof ini betul. Sebagian ke bukit, itu sudah mengalami kena banjir. Bukan itu saja, tempat-tempat lain juga badak itu sudah kena banjir juga gitu. Nah, kenapa? Karena curah hujan tinggi di bawah di tanah kita gunduli. Nah, ini persoalan ini yang harus kita kendalikan. Nah, oleh karena itu daerah hulu ini sebenarnya kita harusnya komit dengan tanaman-tanaman yang dia bisa mengendalikan atau bisa menyimpan curah hujan di dalam tanah. Kalau kopi harus ada naungannya. Nah, seperti contoh-contoh seperti itu. Bukan nggak ini. Jadi saya kira itu ya, Adinda Ardi, terima kasih ya. Itu yang bisa saya beri. Terima kasih, Prof. Abu. Terima kasih. Banyak sekali masukan-masukan. Jadi sebenarnya harus ada perencanaan yang tepat untuk berdasarkan lokasi, kita lihat curah hujan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang ada mungkin peran-peran aparat-aparat pemerintah yang mengadvokasi masyarakat untuk menanamkan suatu produk dan sebagainya supaya nanti semuanya itu terencana. Mungkin dari Pak Iskandar silakan. Terima kasih. Ini aneh mati kejap ini signal nih. Betul. Jadi siungannya Profesor Abu ini betul. Jadi dari segi teknis, kadang dari segi keuangan, cerita rentenir. Besilu kita pelajari, maka status bank Syariah Gayo Luas, saya tetap merinduk tekani. Hana kanti karena saya kenal.
Karena tinggi genap. Karena kejap perwalu ya Medan salah. Ini salah satu pertanda kita tidak produktif. Maka misalnya kita suan nilam, kita jual minyak nilam, maka rualu ibangau. Karena Medan. Minta maaf saya exit ya. Saya exit sebentar ya karena ada ini. Ya, ada. Oke. Saya mendengar saja. Berizin. Jadi bang ngeluh ke kita. Artinya Hana, ekonomi itu tidak berjalan secara baik. Tidak berjalan secara baik ekonomi. Karena benar kita beli darat, ya. Maka benar beli darat, nangka untungnya pengangguran. Entah ikan beli kami misalnya ikan mas, ada kutu cani. Jemaah kutu cani berkulam. Kita hugi. Jadi senta pernah tarik ni banga ke Jepes. Akluh ni banga ya. Akhirnya statusnya gimana naik kelas we. Untuk kutu cani. Si menarik kasusnya. Apabila kita nonton sendiri misalnya 200 juta, nampi dulu kena. Kamu leul. Sebab ikan tirunya kutu cani sen 200 juta we kena bengis kepala cabangnya. Kok nggak becus kena. Salah satu penting. Jadi ia yang ngejelas, maka caranya kita ekonomi ya, nyak ceram profit maka diversifikasi usaha kira-kira si cocok, maka. Jadi cara tesnya ku pasar belum. Singu kita import ikan asin dan lain lagi, tinti import lah. Minta ulung paribiran entah lo hari ini temas kita. Ulung. Jadi cara temas. Misalnya ini ku bang coba. Tidak senene. Jadi misalnya aku ngirim sen ku kam 200 juta. Wah mau kok ke darat nih. Garat senene. Karena jemaah nasabah mah ATM ku Medan. Hanya beli semenil nih. Dakanya dekat sedang nih. Nah, jadi hal-hal ya salah satu pertanda. Guna ketimbangan kelas. Wah jumlah uang misalnya berharap. Nah, kenyataannya ini merupakan perkul nih. Jika kena temas meranggai bennya dari luas, sudah ubah mindsetnya. Si jalan profesornya diversifikasi usaha kita turah. Maka ada yang tabungan kita tiki tabungan. Jika tabungan antara sentai bangga. Maka oya harus dibuat terbuatan. Jadi metihe hana si kita beli darat tos iblak. Kecuali kenasin tiap gitu bu. Atur hari si antar itu mah. Selain dari kenasin bedengu. Maka pudahna naruh niti hari belang kucani. Maka karena ya buat kutengahna. Naruh niti orang 10 baku kuru ke kuru sebelum baku gini mungkin karena lahannya gini hara. Maka si mau ada hana si kira-kira nanti sama kurik kampung kubiran. Tapi si menarik ada kasus ini. Pernah aku wawancara ke jemasi jangan kena. Gerat bahin berembus beranu hana. Tan uripe kurik tan malekul ngausuhi jemaah kena. Pahamian, sarah fenomena ya. Sebetulnya masalah si penusuh salah. Jemaah si nuri pekuri itu. Ikan jemaah nuri pekuri 100 gara usuh jemaah. Si tukang usuh kuri apa nuri pekuri. Ini gih. Ruang jemaah nuri pekuri entahnya usuh jemaah entah loh. Kulamper ruang jemaah bukulap itu mak jemaah kulam entah loh melawan. Jadi maksudnya oya nuat nganu kita ho. Ekonomi itu kuna nuatnya ibetihi se. Serang profesional diversifikasi usaha harus harap. Aku kadang-kadang masalah minyak seri kadang-kadang antara yarum tidak. Walaupun ada karena kerusakan lingkungan relem ya. Cuma kira lain. Oyawa jemaah. Kebetulan Sriwangi ini sebetulnya buat emas ini. Tan bunuhnya nyebeluh kita gede geh atau kena nulik mil geh. Oya guru rahaja mah.
Nah, jadi kena aku coba hana si terah diversifikasi usaha. Nyak madu na sungar ni profesor na. Perasaan ku putri betung ya kah? Belajar ku takingan nyak hinos anu kotak ni madu. Yo ngeduit oh ya. Karena Jambi libah cuma banyak buah madu ya. Cuma kota harga 2 juta sarah. Angwari hari di hari hijau hajab tunan. Ikan kita kerasa jalan profesor itu nung. Belajar ku takingan, belajar ku Aceh Utara. Nyai cara nosanua. Li usaha si bingung. Gerara halangan. Dari terlalu anu ke Pemda memang ya fasilitator dan regulator. Nah, kerasa proposalnya kerasa Pemda bantu ya. Saya sementara. Oke. Terima kasih nih Pak Iskandar Sulaiman. Jadi salah satu prospek ekonomi kita adalah dengan cara melakukan tapi proses diversifikasi usaha ini perlu peran kita pemuda, perlu peran pemerintah daerah juga sebagai fasilitator. Jadi buat ini buat ada orang lebih mudah tapi buat seserek memang berat Allah. Kemudian sumber daya alam, ketika mengelola sumber daya alam, hanya liolok masalah-masalah tentang anak raya daerah gaya luas itu sudah banjir, akhirnya kita pernah banjir, kan? Karena sungai itu pengecilan, jadi kengon memang gaya luas itu coba yang kelintanga, kan? Jadi kuan kiri ni aih kula, kan? Ameh ni ngaram kue tanoha. Jadi ditepuh hara tiki tanah tersisa kan misalnya nyuan kayu ke nyuan lagi arah hasil nih kan. Jadi giara regulasi tanah memang perlu peran pemerintah. Kemudian masalah itu sebagai masalah ekonomi memang masalah paling mendasar gaya luas kan. Masalah kemiskinan. Jadi karena memang diversifikasi usaha negeri jalan, kemudian liolok potensi-potensi singgung diselesaikan kalau memang ada kerjasama. Oke, kira-kira masih ada pertanyaan? Kita masih punya waktu sekitar 7 menit lagi. Silakan. Bang, menambahin ini Bang, si ceraan Pak Iskandar Sulaiman. Jadi begini, menurut aku nih Bang, Bapak, untuk saat ini perlu kita segera untuk bagaimana kita menciptakan kemandirian dapur, mulai dari keluarga sendiri mulu, mulai dari tetangga lo. Misalnya begini, lagu kita tarik gayu, bagai kita beli kan dari luar, sayuran, ikan, hana segala macamnya. Sementara kita lahan nih gayu, dele, ini aku selama dulu klub nih kami diskusi rumpong-pong kami terangun di Padang, guna caranya kita mendukung keluarga-keluarga nih untuk mandiri dapur karena apa cerita urusan dapur ini pasti cool pengeluarnya. Jadi perlu kita mandiri untuk misalnya lagu tomat ke kita suan sendiri, lagu hana apa lede ke kita suan ya nanti sempat ku becak sayur lagu ya. Makanya liba ya pengeluarannya ya kita hitungan bulanan. Berangkat dari pengalaman keuangan dari keluargaku sendiri. Kami ketika masa kuliah memang Bapak punya usaha misalkan kami ada usaha ini. Cuman gara-gara hari usaha hanya kami pun ku urusan dapur. Jadi untuk urusan dapur misalnya ikan ke ngarakulem, terus naruhna ke uripi iti, terus anane pami oros ke rom gara beli ngaraume. Jadi perlu mesti perlu kita benahi masa pendek. Aku tinggal diskusi selama ini perlu kita petakan masa pendek, masa menengah, masa panjang. Masa panjang itu misalnya bisa anak seri kan usaha. Nanti mehna kita riwan seria hanya yakin dapur. Jadi kira tabungan tuh. Jadi menurutku salah satu yang perlu karena aku berharap urum KNPGL ini mau kita arahkan misalnya pelatihan nanti diskusi pelatihan misalnya lagu ini yang capai dengan baik dan benar ataupun sayur-sayuran lah. Jadi dengan arah ini jadi mudah-mudahan bisa teratasi lah. Dan bisa kita menciptakan kemandirian dapur ini. Menurut aku ini sangat segera kita ciptakan. Ini diskusi seputar itu. Gitu. Mungkin ya, Din. Terima kasih. Kamal ini ada nih Rasidin, silakan Din. Dari Calang, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tanggapan sedikit.
sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Profesor, oleh Bapak orang tua kita pemateri Bapak Iskandar, semuanya sebenarnya tidak ada yang salah sebenarnya, benar semua. Tapi saya melihat kenapa di Gayo Luas ini perekonomian sepertinya tidak begitu merata dan bisa dikatakan merosot. Karena saya melihat itu para sarjana-sarjana kita itu sebagian besar berorientasi jadi PNS. Jadi berorientasi jadi PNS ini sebenarnya menjadi masalah. Tidak mungkin Pemda Gayo Luas semuanya alumni-alumni sarjana itu menerima menjadi PNS. Sehingga mereka hari ke hari buka formasi, kapan dibuka di PNS. Ini yang harapan mereka sebenarnya. Padahal kalau mereka mau berbuat, misalnya nyuan lede, nyuan tomat, jauh lebih besar penghasilan daripada honor cuma 300-500 ribu. Tapi itulah nyatanya. Jadi kita ini misalnya nyuan tomat lede, honor dengan gaji 300 ribu rupiah. Nah, ini kenyataan kita ingon. Jadi sebenarnya mindset ini sebenarnya harus terubah. Jadi seakan-akan menjadi PNS itu sangat menjanjikan. Padahal jadi PNS itu ke kita menjadi kaya sebenarnya dicurigai oleh semua orang sebenarnya. Karena PNS itu memang tidak besar penghasilan. Nah, jadi kita harapkan pemuda-pemuda Gayo Luas, terutama yang sudah menggelar titel sarjana, nggak usah gengsi-gengsi. Ya, jangan terlalu berharap semua jadi PNS. Tidak mungkin Pemda Gayo Luas semua kalian itu yang menerima jadi PNS, tidak mungkin. Nah, apalagi di semua universitas mungkin setiap 3 bulan, 6 bulan sekali itu ribuan orang menjadi sarjana. Apalagi sekarang sistem penerimaan CPNS itu sekarang menggunakan sistem chat itu. Itu siapa yang bisa berarti dia yang nos. Tidak ada istilahnya putra daerah. Nah, jadi kalau mindset muda kita masih tetap sebagian besar berorientasi menjadi PNS, maka mungkin ekonomi kita mungkin akan sama bisa kita rubah. Nah, mungkin sementara akan dari Pak Ari. Terima kasih. Oke, terima kasih nih dari Rasidin, kemudian dari Kamal tadi. Jadi mulai dari dapur katanya Pak Iskandar. Kemudian yang kedua, jangan semuanya ingin jadi PNS. Kemudian sekarang kita minta tanggapan Pak Iskandar Sulaiman sekalian dengan closing statement dari beliau. Karena kita punya waktu sekitar 7 menit lagi. Silakan Pak Iskandar. Salamedi, masjidnya perlu ke ini loh, Mario aja masjid. Jadi gini. Jadi benar diskusi kita, saya terima kasih. Kita turah hijrah. Mulai besar ini turah hijrah. Ini istilahnya dapur. Betul. Karena pudahnya zaman tengah ucap, tengah narai, gerala kebun. Kebun itu merupakan disnerum teori. Memang harus dilakukan segera. Inti buat beli ceram profesor ulung nawal ribiran negara dulu ya. Jadi yang ngerusak. Jadi ekonomi negara ini di sini. Jadi buat import, gunakan import. Kemarin ikan asin mau beli leader. Dan beda murid ikan mas murid karena malas mayan dan malah setengah mati. Jemaah ini Ananda Jul nggak keheran menengone ke belakang we. Biaya hidup onem sawah malai belakang. Nggak ada restoran sawah malai. Hanya daya beli rendah. Ini mati itu. Coba kuni Ananda Jul itu dengan kuri di Semarang coba. Coba dengan di belakang ruah kuri Semarang sarai Gayo Luas. Kaneh ya. Karena itu jemaah nuripi kuri. Ya salah he. Sebetulnya teorinya sederhana, gara-gara ya. Memang kemandirian ini agakku ada abdi ngekeh. Kemandiriannya coba mulai dari diri itu. Jika kamu belajar ngekeh, engon kam ara israp uduk rumahku selamat ya nampan. Weuri itir meken mas jo maju ya. Kebetulan tanah aku beang ngekeh. Karena aku rajan naruh sangral, akang ngurone selamat anggu. Nanda selamat nangu. Hebat we. Cuman pogernya jo ketat Poger bulu. Hana kita poger iko. Poger cik belian nih gitu. Yo lah berat.
Gempa garapnya tahidahi kena so tegapnya pagar udah masuk nampak naik. Tahunnya belajar selamat aja jago ya urusnya. Kau dia belajar. Kuna nurip ikan mas, kuna nurip itik mas pas ya. Nah, jadi memang betul nanti ke pegawai negeri itu arah ente kena buat ya. Jadi aku rasa sementara aku jadi secara umum kongeren potensi gaul sekul. Tetapi harus kita mulai berpendapat bahwa kita tuh wangkaltung lemah. Turah hana kerale ikajema uat neme hana kerale kunan itu kerale ikenyaan kenyaan badan dia tapi nanti coba ngaran orang gaya luasa lebih hebat dari canya salah kita nanti jadi kita betih ngekelemahan besar kekuatan tara gimana lain gara kita kekuatnya ya cuma turai lobby terus lobby kita gerak sanggup lobby cuma amung gitu dan ini si kuceraan ini kemungkinan aku murid gelan buat terrealisir tapi kengau kena arah generasi muda ini buat roh hal ini buat kayak kesimpulanku kadang. Terima kasih Pak Iskandar Sulaiman. Jadi kita sudah mendengarkan ya panjang lebar seperti apa potensi gaya luas tadi. Jadi memang kita punya dua hal, pertama potensi hutan ya, yang kedua potensi pembangkit listrik tenaga air ya. Dan pembangkit listrik tenaga air ini berpotensi sampai 450 megawatt. Jadi itu sama juga dengan si gura-gura sana ya. Jadi itu besar sekali PAD-nya, sumber PAD-nya. Jadi itu skala besar. Kemudian dari skala kecil tadi ada hal-hal yang penting ya yang kita lakukan. Pertama mulai dari dapur sendiri ya. Jadi kita bagaimana potensi makanan yang bisa dikebutuhin dari lokal itu kita jalankan. Kemudian yang kedua, bagaimana diversifikasi pangan ya tadi supaya kita bisa mendapat akses pangan yang jauh lebih baik. Jadi supaya kualitas hidup kita jauh lebih bagus. Jadi kualitas hidup lebih bagus, kemudian kesehatan bisa, pendidikan bisa dan lain sebagainya. Dan memang tadi para pembicara kita mengatakan jangan diharapkan dulu ya peran pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah harus terpikirnya kan ya. Jadi supaya bisa dipikirnya, mudah-mudahan pemerintah daerah itu bisa memberi akan andil ya untuk memikiri hal-hal yang mendasar yang dibutuhkan masyarakat kita, pertama dari dapur dulu, kemudian dari potensi-potensi pendapatan lainnya yang ada di tempat kita di gaya luas. Dan banyak sekali tadi masukan tentang bagaimana pemberdayaan ekonomi lokal, bagaimana sumber daya alam di lokal, kemudian bagaimana kekurangan-kekurangan kita. Jadi yang paling penting kita tahu kelemahan kita. Jadi jangan bilang gaya luas itu dunia yang paling bagus, enggak ternyata. Jadi gaya luas itu kita itu banyak sekali minusnya dari sisi kesuburan dan sebagainya, tetapi kita juga ada bahan tambang atau yang lain sebagainya yang ada di sana. Ya, jadi bagaimana kita mengoptimalkan peran itu? Ya, jadi bukan melakukan sesuatu yang hanya membangga-banggakan keadaan kita, tetapi bagaimana kita mengoptimalkan potensi kita yang ada. Dari situ kita bergerak saling bahu-membahu untuk menyelesaikan solusi ini. Jadi tadi Kamal juga meminta ke kita, bagaimana kalau jangan seminar-seminar saja, kita bergerak ke lebih realistis, real ya. Jadi mudah-mudahan minggu depan ya Komite Nasional Pemuda Gaya Luas kita akan mengajak rumah siap kerja ya, rumah siap kerja untuk berkomunikasi dengan kita dan Komite Nasional Pemuda Gaya Luas akan membuka cabang di Gaya Luas. Jadi kita besok mungkin Kamis malam kita minta dia menjelaskan ke kita apa itu rumah siap kerja, pelatihan-pelatihan apa saja dari rumah siap kerja yang bisa kita dapatkan, dan nanti kita buka. Kalau di sana kan banyak sekali pelatihan online, kalau bisa kita buat pelatihan offline di Gaya Luas dan kita sesuaikan dengan kebutuhan lokal. Harapan kita nanti rumah siap kerja ini senternya di Gaya Luas dan kita bisa buka untuk Aceh-Aceh lainnya. Itu satu, dan dia itu Manov, jadi saya kenal sekali dengan dia dan dia bersedia untuk membuka cabang di Gaya Luas. Yang kedua, kita juga tadi dapat hibah radio Pak Cik ya. Radio dari Pak Bunyamin ya.
Jadi tapi radio ini masih ada rusak sedikit. Jadi kalau bagaimana kalau radio ini kita manfaatkan untuk mengadvokasi. Mungkin radio ini terutama kalau bisa dari sisi agama, Pak Cik. Jadi musik saya itu makanya kalau bisa DMI khusus kita bicarakan. Kalau Pak Cik ada waktu, DMI itu apa programnya, kemudian apa kita jalankan. Kalau bisa seperti radio silaturahim lah kita di Jakarta ini. Jadi kita itu pendidikan agama terus ya, kita akan jalankan terutama untuk radio ini. Mudah-mudahan nanti karena kita sudah ada program namanya Jumat Keliling. Jadi Jumat Keliling ini sudah hampir 2 bulan. Jadi nanti radio ini kita harapkan bisa jadi gini. Ada saya sedikit dengar ya dari rektor Universitas Sekolah Tinggi apa nih, Sesaman di Gailuas. Jadi katanya ini mungkin benar atau tidak ya. Jadi agama kita itu sangat filosofis katanya di Gailuas itu. Jadi lebih banyak ke budayanya. Tapi bagaimana kita kembalikan ke lebih dalam pemahaman Al-Quran hadis, tafsir Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti perlu dukungan Pak Cik juga ya untuk pengembangan ini. Dan saya yakin nih kalau radio ini kita bisa aktifkan nanti pemuda KNPGL bisa menjalankan. Untuk konten-kontennya mungkin Pak Cik Iskandar mungkin bisa menyampaikan apa yang harus kita sampaikan nanti. Dan kita perbaiki, dan sekarang ini kita sedikit sedang mengurus ininya, mengurus kira-kira hak siarnya. Jadi biaya kecil kok, jadi nggak ada masalah. Mudah-mudahan nanti khusus kita bicarakan tentang DMI, Dewan Masjid Indonesia. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kekurangan. Saya tutup acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Pak Cik, DMI. Tentang DMI, Cik. Ini kebetulan DMI Dewan Masjid Indonesia. Ketuanya Pak JK. Bosnya Ananda Ardi. Aku yang ngejabat 8 tahun. 8 tahun aku pengurus pemberdayaan ekonomi umat. Kebetulan ben mani aku yang angkat. Jadi wakil ketua DMI DKI. Jadi hana kata aku yang angkat kadang-kadang sedih sen aku. Hana kata sedih. Karena aku sering kumu kiai lainnya bener kiai. Keluh ke ni jemaat katib jemaat kadang-kadang gunah di hatiku. Karena konsepku mengurangi rentenir di pasar-pasar DKI. Kebetulan dipakai-pakai ya. Hana kata aku konsepku karena ternyata rentenir si kita ini